Surabaya, kota yang dikenal dengan keberaniannya, menyimpan banyak cerita di balik ganggang sempit dan rumah-rumah tua. Salah satunya adalah Kampung Peneleh, sebuah kawasan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa. Di sini, berdiri bangunan-bangunan yang pernah menjadi tempat tinggal tokoh-tokoh besar, termasuk Soekarno, Hos Cokroaminoto, dan Roslan Abdul Ghani. Di setiap sudutnya tersimpan kisah perjuangan, intelektualitas, dan pergerakan yang membentuk Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Lebih dari sekadar peninggalan sejarah, Kampung Peneleh adalah cerminan kehidupan masyarakat yang terus bertahan dan beradaptasi tanpa melupakan akar budayanya. Menelusuri kampung ini bukan sekadar melihat bangunan tua, tetapi juga memahami jejak masa lalu yang masih terasa hingga kini. Ketahui bahasanya asal mula Peneleh itu dari kata pilihan. Jadi semua jawara tokoh-tokoh besar itu lahir di Peneleh. Ditentukan juga Peneleh itu tergolong namanya pemukiman atau kawasan yang sudah ada di sekitar 1279 itu di kitabnya Mas Keboran atau kitab Konpober ya. Sampai sekarang di wilayah Peneleh itu ada beberapa peninggalan situs, yaitu mulai sumur Jopo yang ditemukan sekitar abad ke-14, atau juga yang namanya rumah lahir Bung Karno. Psikologisnya orang-orang dulu itu sosialnya tinggi, gotong royongnya tinggi. Jadi hampir setiap rumah itu menyediakan ini air kendi. Jadi kalau ada orang pejalan itu yang haus bisa minum air kendi gratis tanpa bayar. Jadi kamu ini haus, nggak perlu ke Indomaret, ada kendi-kendi dulu, tinggal minum, nggak usah izin, nggak pakai izin, tinggal minum gini aja. Di sini tuh ekonominya tuh fokusnya di apa, kayak orang-orang sininya gitu, kayak buat UMKM atau beragam. Ada yang berdagang, karena memang di situ keluarganya kan termasuk ada yang apa ya istilahnya heterogen ya. Jadi bermacam-macam suku, bermacam-macam penghasilan, mata pencarian juga. Ada juga yang racang, dagang, buah seperti itu. Terus beberapa ini baru ada pelaku membuat kue, istilahnya sekarang ditertibkan oleh Pemkot UMKM itu ya. Nah, selebihnya ya guys swasta, pegawai negeri beberapa. Di sini kan banyak wisata-wisata yang datang gitu. Ada pengaruh besarnya nggak ke warga lokal sini? Dalam sisi apa? Dalam sisi kayak ekonomi, entah Ekonomi geografinya. mengaruh. Karena hanya kan masih ya memang baru ditemukan kemarin tahun 18 ya. Iya. Jadi, ya perlu proses waktu yang panjang. Di Kampung Peneleh, terdapat sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat kelahiran Soekarno, proklamator dan presiden pertama Indonesia. Sejarah singkat dari keluarga Pak Soekarno ya. Jadi itu adalah foto kedua orang tua Pak Soekarno. Ayahnya bernama Sukeni ya, dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai atau Bu Srimben ya. Kenapa bisa singgah di Surabaya? Karena setelah dari Bali, Pak Sugeng itu berpindah tempat ngajar di Surabaya. Waktu itu nama sekolahnya adalah Inland School ya. Pada saat pertimbangan tinggal di rumah ini, selain untuk mendekati lokasi kerja, yang kedua adalah karena di kawasan Peneleh ini
ini dari dulu dikenal di unit banyak warga Bali ya. Jadi kamu tadi kalau pas lihat di depan itu kan masih ada Hotel Bali dan Hotel Singaraja ya. Itu adalah bukti bahwa dari dulu sampai sekarang banyak warga Bali yang tinggal di kawasan Kampung Penili. Dan pada saat tinggal di rumah ini, anak keduanya lahir dengan nama Kusno Sosrodearjo. Ini nama Pak Soekarno lahir ya. Tak jauh dari rumah kelahiran Soekarno, berdiri sebuah bangunan yang pernah menjadi pusat diskusi dan pergerakan kaum muda. Rumah ini adalah milik Hos Cokroaminoto, tokoh Sarekat Islam yang dijuluki Guru Bangsa. Disinilah Cokroaminoto membimbing banyak pemuda, termasuk Soekarno, yang tinggal sebagai anak kos di rumah ini. Dari ruang-ruang sempit dan obrolan hingga larut malam, lahir gagasan-gagasan besar yang kelak mengguncang sejarah Indonesia. Kini, rumah ini telah menjadi museum, menyimpan jejak perjuangan dan pemikiran tokoh-tokoh pergerakan. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses panjang yang dimulai dari tempat-tempat sederhana seperti ini. Beliau merupakan salah satu pahlawan di Indonesia yang mengajarkan kepada Pak Soekarno kayak pendidikan dan lain-lain. Dulunya rumah ini dibangun di tahun 1907 di Jalan Peneleh nomor 29 sampai 31. Dan dahulu denah rumahnya seperti ini. Di belakang rumah ini sebenarnya ada lagi kayak bilik-bilik kamar, dan salah satu kamarnya itu ditempati oleh Bapak Soekarno. Namun seiring berjalannya waktu, kamar itu direnovasi dan dibeli oleh SD Muhammadiyah Peneleh. Kalau Cokroaminoto itu kan tokoh agama, dia pejuang juga, pejuang yang menentang Belanda. Terus Mas Cokro itu sebagai penulis buku, Mas Cokro itu juga sebagai guru agama, kebetulan termasuk guru agamanya Soekarno. Jadi Soekarno ngekos di rumah Mas Cokro itu, disitulah Bung Karno itu belajar agama ke Hos Cokro. Terus juga pendiri Sarekat Dagang Islam. Jadi pendiri dan ketuanya juga Hos Cokro itu ya. Di tangan Cokroaminoto, Sarekat Islam berkembang pesat dan memiliki ribuan anggota di berbagai daerah. Organisasi ini menjadi simbol kebangkitan rakyat kecil, membangun kesadaran politik, serta menanamkan semangat persatuan di tengah tekanan kolonial. Sarekat Islam tidak hanya memperjuangkan ekonomi pedagang pribumi, tetapi juga menjadi wadah pendidikan politik bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki suara. Melalui pidato dan ajarannya, Cokroaminoto menanamkan kesadaran bahwa persatuan adalah kunci untuk melawan ketidakadilan. Ia membawa ide-ide modern tentang perlawanan tanpa kekerasan, nasionalisme, dan kebangkitan Islam sebagai kekuatan sosial. Sarekat Islam pun menjadi organisasi pertama yang menyuarakan kepentingan pribumi dalam skala nasional, membuka jalan bagi berbagai gerakan yang kelak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai kawasan bersejarah, Peneleh tidak hanya menyimpan kisah perjuangan bangsa, tetapi juga jejak kolonialisme. Salah satu peninggalannya adalah makam Belanda Peneleh, pemakaman yang didirikan pada masa Hindia Belanda untuk warga Eropa yang pernah tinggal di Surabaya. Batu-batu nisan bergaya khas Eropa masih berdiri, meski banyak yang mulai termakan waktu.
ada juga di zaman VOC itu bentuk makam Eropa yang begitu besar, yang dikatakan paling modern dan terunik di dunia, yang nomor 3 setelah Jakarta. Di antara tokoh penting yang dimakamkan di sini adalah Pieter Merkus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat hingga wafat pada tahun 1844. Batu nisannya menjadi salah satu penanda bagaimana Surabaya pernah menjadi pusat pemerintahan kolonial di masa itu. Di antara deretan makam tua di Makam Peneleh, terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan sebutan Omah Balung. Nama ini berasal dari cerita masyarakat yang meyakini bahwa tempat ini dulunya digunakan untuk menyimpan tulang belulang dari makam-makam lama yang dibongkar. Nah ini, begitu bangunannya. Ini 10 tahun sebelum terjadi badai hujan. Nah ini. Kelihatan sejuk, ramah, dan serem kan gitu. Sebenarnya gini bangunannya. Ini adalah tempat untuk penyimpanan tulang-tulang di mana makam yang tidak dirawat atau dijaga atau pembayarannya untuk pemerintah telat, maka diisi dengan makam jenazah baru, dan jenazah yang lama itu diambil, dibungkuskan, dimasukkan di situ. Terus seperti itu. Jadi untuk mengurangi atau tidak membuat lahan baru, karena di tahun 1916 itu terakhir untuk membuka lahan. Jadi tidak boleh membuat lahan baru, ditato itu nggak boleh, kecuali ada namanya perizinan dari orang penting, dari orang Belanda sendiri gitu. Kawasan Peneleh di Surabaya memiliki peran penting dalam sejarah awal perkembangan Muhammadiyah di kota tersebut. Pada tahun 1921, Hollands Inland School Muhammadiyah, sekolah dasar pertama Muhammadiyah di Surabaya, didirikan di Jalan Peneleh Gang 7, tepat di depan rumah Hos Cokroaminoto. Sekolah ini menerapkan metode pengajaran modern dan menjadi cikal bakal pendidikan Muhammadiyah di Surabaya. Pada tanggal 1 November 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, secara resmi melantik pimpinan cabang Muhammadiyah Surabaya dengan Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua. Pelantikan ini menandai dimulainya aktivitas resmi Muhammadiyah di Surabaya, dengan Peneleh sebagai salah satu pusat kegiatannya. Selain itu, toko buku Peneleh juga menjadi bagian penting dari jejak Muhammadiyah di kawasan ini. Toko buku ini merupakan salah satu yang tertua di Surabaya dan dikenal sebagai tempat penjualan serta percetakan buku-buku Islam. Salah satu cetakan yang laris pada masanya adalah buku berjudul Syirik dan Tauhid. Toko buku ini menjadi tempat penting bagi para tokoh pergerakan, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hos Cokroaminoto, untuk berdiskusi dan mencari literatur guna mendukung perjuangan mereka dalam menggerakkan umat Islam. Kehadiran sekolah, toko buku, dan aktivitas para tokoh pergerakan di Peneleh menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran strategis dalam sejarah awal Muhammadiyah di Surabaya. Dengan adanya Muhammadiyah dari dulu sudah ada. Memang beberapa mengatakan Peneleh itu memang pusarnya atau pusatnya NU, tapi tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah juga masuk karena memang kita berikan kebebasan untuk memilih yang terbaik. Dan hingga sekarang ada yatim piatu Muhammadiyah, ada juga pendidikan Islam Aisyah yang juga dikelola dari Muhammadiyah sendiri, sampai kantornya pun ada di Peneleh Gang 11 hingga sekarang. Kalau kepingin main ke sana, mungkin bisa di Gang 11 ya. Gang 11 yang keluar
dari Lestari masuk itu ada namanya seperti perguruan atau namanya seperti komunitas pemuda Muhammadiyah. Ini juga tidak menutup kemungkinan banyak langgar-langgar Muhammadiyah yang tidak menutup siapapun silakan masuk. Karena emang kita ketahui seorang Muhammadiyah juga seorang nasionalis yang membangun negara juga bagian dari orang-orang Muhammadiyah juga yang menegakkan keadilan dan juga kemerdekaan keadilan orang Muhammadiyah itu sendiri. Kampung Peneleh adalah potret nyata bagaimana sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat dapat berpadu dalam satu ruang yang harmonis. Di balik ganggang sempit dan bangunan tua, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, identitas, dan keberlanjutan. Dari rumah-rumah berarsitektur kolonial, jejak para tokoh pergerakan, hingga tradisi yang masih hidup di tengah arus modernisasi, semua menjadi bukti bahwa Peneleh bukan sekadar kawasan, melainkan warisan yang hidup. Melalui dokumenter ini, kami berupaya menyelami dan mengangkat kekayaan nilai yang dimiliki Kampung Peneleh, agar kita semua bisa lebih menghargai akar sejarah kota Surabaya.